Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai hukum benda kembali, khususnya mengenai hak milik atau hak eigendom. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang selama ini sudah memberikan dukungan, sudah memberikan support kepada saya berupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai hak milik atau hak eigendom. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak milik? Hak milik ini merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan adalah hak kebendaan yang memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati bendanya, untuk menggunakan bendanya. Nah, salah satunya adalah hak eigendom ini atau hak milik. Mengenai definisi hak eigendom atau hak milik ini, kita bisa melihat dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diatur mengenai definisi hak eigendom, kemudian pembatasan-pembatasan hak eigendom, dan juga pencabutan hak eigendom. Hak eigendom menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan secara bebas dan menggunakan kebendaan itu secara mutlak. Ini berarti bahwa seseorang yang memiliki suatu benda memiliki hak milik atas benda, maka dia bisa menggunakan haknya tersebut, bisa menggunakan bendanya tersebut untuk keperluan apapun. Jadi bebas menggunakannya. Sebagai contoh, seorang memiliki laptop, maka dia bebas menggunakan laptop tersebut untuk dipergunakan keperluan sehari-hari, untuk keperluan kuliah, keperluan belajar, keperluan bermain, nonton, dan sebagainya. Bebas menggunakannya. Dan dalam hal ini, dia juga memiliki hak mutlak. Artinya, hak milik ini bisa dipertahankan terhadap siapapun juga. Karena hak milik ini merupakan salah satu hak kebendaan, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak tersebut apabila ada gangguan-gangguan. Nah, apakah kemudian penggunaan hak milik ini bebas sebebas-bebasnya? Tidak demikian. Namun ada batasan-batasan tertentu. Nah, pembatasan-pembatasan hak milik atau hak eigendom ini adalah yaitu dalam hal penggunaan hak milik atau hak eigendom ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dan juga tidak boleh mengganggu haknya orang lain. Nah, gangguan terhadap haknya orang lain ini ada beberapa macam, yaitu perusakan barang, hinder, penyalahgunaan hak. Apa itu gangguan yang berupa perusakan barang? Yaitu gangguan yang mengakibatkan kerugian material terhadap kebendaan seseorang. Kemudian hinder, yaitu gangguan yang mengakibatkan kerugian imaterial atas kebendaan seseorang. Contohnya perusakan barang itu misalnya seseorang memiliki laptop, kemudian laptop itu dirusak, misalnya kacanya dipecah. Nah, itu ada gangguan terhadap hak milik seseorang, yaitu berupa perusakan barang, gangguan yang mengakibatkan kerugian material atas kebendaan seseorang. Kemudian hinder, contohnya seseorang memiliki sebuah laptop, dia bebas menggunakan laptop tersebut. Misalnya digunakan untuk melihat atau menonton film misalnya, atau menonton musik. Nah, suatu saat dia di tengah malam membunyikan laptop itu sedemikian kerasnya, ya, jadi sehingga di sini mengganggu orang lain karena dia berada di lingkungan permukiman misalnya. Di tengah malam seharusnya seseorang bisa menikmati rumahnya dengan tenang, bisa tidur dengan lelap setelah seharian bekerja atau seharian belajar, dan kemudian tengah malam ingin beristirahat. Tetapi ada tetangganya yang memiliki sebuah laptop digunakan untuk membunyikan musik sedemikian kerasnya,
sehingga mengganggu orang lain. Nah, ini ada hinder atau gangguan yang mengakibatkan kerugian imaterial atas kebendaan seseorang. Kemudian penyalahgunaan hak. Nah, penyalahgunaan hak ini juga merupakan gangguan terhadap hak milik seseorang. Nah, penyalahgunaan hak ini, perbuatan itu yang dilakukan seseorang itu sebenarnya ini adalah perbuatan yang sah, tidak boleh dilakukan karena terhadap kebendaan miliknya sendiri. Namun demikian, ada kepentingan yang tidak pantas ya, yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, ya, ada seseorang memiliki rumah, ada dua orang bertetangga. Yang satu memiliki rumah, yang lainnya juga memiliki rumah. Kemudian suatu saat si pemilik rumah yang satu ini mendirikan sebuah cerobong asap. Nah, cerobong asap ini adalah cerobong asap palsu. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada fungsinya sama sekali. Dan tujuannya adalah untuk menimbulkan gangguan terhadap tetangganya supaya rumah tetangganya ini menjadi gelap gulita, tidak terkena sinar matahari sama sekali. Nah, ini adalah penyalahgunaan hak. Sebenarnya orang memiliki rumah bisa menggunakan rumahnya itu dengan bebas. Namun tidak boleh menimbulkan gangguan kepada orang lain. Sebenarnya dia bisa menggunakan rumahnya, namun kemudian dia membangun sesuatu yang sebenarnya tidak ada kepentingan yang pantas dan tujuannya adalah untuk merugikan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Nah, itulah pembatasan-pembatasan terhadap hak ayah seseorang. Jadi bebas menggunakannya, namun ada batas-batas tertentu. Kemudian selanjutnya, pencabutan hak ayah. Hak atau hak milik ini bisa dicabut dengan catatan bahwa demi kepentingan umum, kemudian berdasarkan undang-undang dan memberikan ganti kerugian yang layak. Pedoman untuk mengajukan gugatan apabila ada hinder. Nah, tadi ada hinder yaitu penyalahgunaan, Hinder adalah gangguan yang mengakibatkan kerugian imaterial atas kebendaan seseorang. Nah, ini bisa diajukan gugatan di sini, yaitu berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, untuk mengajukan gugatan terhadap hinder ini dengan pasal 1365, maka di sini harus memenuhi syarat-syarat. 1365 KUH Perdata adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, dalam hal ini gangguan tersebut harus terhadap penikmatan hak ayah secara normal yang berhubungan dengan keadaan dan tempat. Sebagai contoh tadi, seseorang memiliki laptop. Dia membunyikan keras-keras di tengah malam di lingkungan permukiman. Nah, ini tentu saja tidak boleh. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan laptop itu di tengah malam, di tengah hutan, yang di situ bukan lingkungan permukiman, nah ini tidak masalah, jadi berbeda. Jadi dilihat dalam keadaan tertentu dan dalam tempat tertentu. Kemudian gangguan harus mengenai penikmatan hak ayah sendiri, bukan hak ayah orang lain. Sebagai contoh, dua orang bertetangga. Yang satu, misalnya A, memiliki sebuah taman yang sangat indah. Di depannya itu banyak bunga-bungaan yang sangat indah, yang berwarna-warni, ada berbagai macam bunga. Nah, dalam hal ini B, tetangganya bisa menikmati hak ayah si A tadi. Dia menikmati taman tersebut, taman yang sangat indah. Nah, suatu saat si A ini membabat habis semua tanamannya dan diganti pertokoan misalnya yang tidak indah lagi. Nah, dalam hal ini apakah B bisa menggugat hak ayah A? Tidak bisa, karena ini bukan hak ayah miliknya sendiri, bukan hak miliknya sendiri, ya. Jadi harus gangguan terhadap hak ayah sendiri. Kemudian gangguan harus mengenai penikmatan hak ayah secara sungguh-sungguh atau sesungguhnya. Sebagai contoh tadi, seseorang memiliki rumah, kemudian tetangganya juga memiliki rumah dan di dalamnya ada sebuah laptop. Dan laptop ini dibunyikan secara keras-keras. Nah, di sini mengganggu tetangganya yang memiliki rumah tadi, yang seharusnya bisa menikmati hak ayah terhadap rumah tadi dengan bebas, dengan nyaman, ya, tanpa gangguan. Nah, di sini ada orang lain menimbulkan gangguan tadi. Nah, ini harus mengenai
penikmatan yang sesungguhnya atas hak ehendomnya seseorang. Nah, itulah tadi mengenai hak ehendom, definisi hak ehendom, pembatasan dan pencabutan hak ehendom. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan silakan subscribe, komen, like, dan share kepada banyak orang. Serta jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya setiap saat bisa mendapatkan video-video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.